Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Rizky Fauzia dari semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas A1 Unisnu Jepara. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial menganalisis sebuah data untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah statistik. Langsung saja, pertama kita membuka SPSS. Kemudian kita ke data view, terus mengcopy data yang mau kita analisis. Ini ada authentic assessment dan conventional. Datanya kita copy. Paste di sini. Oh iya, ini pertama saya akan menganalisis uji normalitas. Kemudian setelah kita paste, kita beralih ke variabel view. Di variabel view kita mengganti name yang ini dengan authentic. Kemudian yang ini konvensional. Nah, untuk desimal kita ubah menjadi 0 untuk mempermudah kita untuk menganalisis. Kemudian kita ke data view lagi. Kita pilih analyze, kemudian non-parametric test. Kita pilih yang legacy dialog. Kemudian kita pilih satu sampel KS. Nah, authentic kita masukkan ke tes variabel list dan konvensional juga seperti ini. Tinggal kita OK dan menunggu hasil outputnya. Nah, hasil outputnya kiranya seperti ini. Kemudian kita copy ke dalam Microsoft Word. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Uji normalitas. Cara membaca tabel tersebut yaitu seperti ini. Tabel di atas menunjukkan hasil analisis uji normalitas terhadap kedua variabel di atas. Bagian yang perlu dilihat untuk keperluan uji normalitas adalah bagian baris Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan lebih dari atau sama dengan 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika signifikan kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh variabel authentic assessment nilai ZKS besar 0,844 dengan signifikan 0,475. Oleh karena itu, nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa data variabel authentic assessment berdistribusi normal. Yang terakhir, berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh variabel konvensional nilai ZKS sebesar 0,525 dengan signifikan 0,945. Oleh karena itu, nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel konvensional berdistribusi normal. Yang kedua, yaitu menganalisis uji homogenitas. Caranya, dalam uji homogenitas ini menggunakan perbandingan dengan autentik dan konvensional. Autentik dan konvensional ini dijadikan satu datanya. Yang konvensional di-cut, kemudian dipaste di sini. Nah, untuk data autentik perbandingannya 1. Kita isi dengan angka 1.
Kemudian yang data konvensional perbandingannya 2. Kita isi dengan angka 2. Kemudian kita ke variabel view. Name-nya kita edit menjadi hasil, dan yang ini metode. Kita kembali ke data view lagi, kita analyze, descriptive statistik, kita pilih explore. Hasil kita masukkan ke dependent list, dan metode kita masukkan ke factor list. Kemudian kita pilih plots, dan untransform kita checklist. Kemudian continue, terus oke. Nah, ini hasil outputnya dari uji homogenitas yang kita butuhkan, yaitu yang tabel terakhir ini, test of homogeneity of variance. Kita langsung saja copy paste di Microsoft Word. Nah, jadinya seperti ini. Interpretasi datanya, dari tabel output di atas dapat diketahui nilai signifikan sebesar 0,685. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data mempunyai varian sama atau homogen. Analisis berikutnya yaitu menganalisis perbedaan hasil pembelajaran. Struktur datanya hampir sama dengan uji homogenitas. Yang membedakan adalah proses analisisnya. Kita langsung saja untuk menganalisis perbedaan hasil pembelajaran. Kita pilih analisis, kemudian kita pilih compare means, terus pilih independent sample t-test. Nah, hasil kita masukkan ke tes variabel, metode kita masukkan ke dalam grouping variabel. Kemudian kita memilih define group. Dengan grup 1 kita isi dengan angka 1, grup 2 kita isi dengan angka 2. Kemudian continue. Kemudian kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Independent samples test. Kemudian kita copy paste di Microsoft Word. Hasilnya akan seperti ini. Independent sample test. Cara membaca tabelnya, berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,0, yang artinya kurang dari 0,05. Jadi H0 ditolak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara penilaian authentic assessment dengan penilaian konvensional pada pembelajaran kuliah reading 1. Analisis yang terakhir yaitu menganalisis regresi ganda. Kita mulai dengan mengopi datanya. Kita copy, kemudian paste di data view. Kita ke variabel view, name-nya kita edit. Kita edit media, yang ini nilai, yang terakhir prestasi.
Jangan lupa desimalnya kita ubah menjadi 0 semua. Kemudian kita ke data view, pilih analyze, regression, kemudian linear. Untuk prestasi kita masukkan ke dependent, media, independent, nilai juga ke independent. Kemudian kita pilih statistik, deskriptif kita checklist, continue, pilih plots, kemudian dependentnya kita masukkan ke Y, dan z-receipt kita masukkan ke X. Jangan lupa histogram sama normal probability plots kita checklist. Kemudian continue. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Yang kita butuhkan, yang kita ambil hanya tabel correlation, kemudian model summary, ANOVA, sama koefisien. Kalau sudah di copy paste di Microsoft Word, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini yang tabel correlation. Interpretasi datanya R XY lebih besar dari R tabel sama dengan 0,888, lebih besar dari 0,553 dengan taraf signifikan 5%. Jadi ada hubungan antara media sosial dengan prestasi. Yang kedua, R XY lebih besar dari R tabel 0,616, lebih besar dari 0,576 dengan taraf signifikan 5%. Jadi ada hubungan antara nilai terhadap prestasi. Kemudian di model summary, interpretasi datanya, tabel di atas menunjukkan besar presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel predikator terhadap variabel terikatnya. Besarnya koefisien determinasi adalah 0,796. Mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau independen terhadap perubahan variabel dependent adalah 79,6%, sedangkan 20,4% dipengaruhi variabel lainnya. Selanjutnya yaitu tabel ANOVA. Dari tabel ANOVA kita mengetahui besarnya F hitung yaitu 23,411. Dilihat dari signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Yang terakhir adalah tabel koefisien. Interpretasi datanya, dari tabel di atas diperoleh hasil B pada konstan A adalah 3,029, sedangkan media sosial B adalah 0,626 dan nilai adalah 0,15, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut: Y A plus B X1 plus B X2 yang menjadi Y sama dengan 3,029 ditambah 0,622 X1 plus 0,015 X2. Nah, itu hasil dari regresi ganda. Demikian tutorial dari saya.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.